Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara kajian Ramadan Yayasan As-Salamah Ungaran. Salawat serta salam kita sambungkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia waktunya tentang akhirat. Yang terhormat Ketua Yayasan As-Salamah Ungaran, yang terhormat Bapak Kabid Pendidikan Yayasan As-Salamah Ungaran, yang terhormat Bapak Ibu Kepala TK, SD, SMP, serta TU, yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan Yayasan As-Salamah Ungaran. Perkenankan saya untuk membawakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, dan yang ketiga mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya yaitu kajian Ramadan kitab zakat dengan tema urgensi zakat bagi muzaki dan mustaqim yang akan dibawakan beliau Ustadz Suparti SPDI. Kepada beliau Ustadz Suparti SPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim aqimus shalah wa atuz zakat. Al-ayah as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan As-Salamah Ungaran serta jajarannya, kepala bidang pendidikan, kepala unit, dan segenap tenaga pendidik
Pendidikan Yayasan As-Salamah Ungaran. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa duduk bersama meskipun duduknya tidak rapi, ada yang di belakang, ada yang senderan mungkin. Ya, padahal kita sering mendengungkan kita harus disiplin, kita harus rapi, teratur. Akan tetapi potret kita masih seperti ini. Inilah sebuah kenyataan yang memang kita lakukan dalam keseharian, sehingga begitu beratnya sebagai muallim, sebagai pendidik. Padahal Rasulullah SAW ketika menyaksikan sahabatnya dua kelompok, yang pertama ada kelompok yang sedang berdoa, sedang berzikir. Kemudian ada kelompok lagi yang sedang membahas ilmu, membahas tentang hukum-hukum syar'iyah, membahas tentang halal haram. Rasulullah SAW lebih menghampiri kepada kelompok yang kedua ini. Rasulullah lebih justru menghampiri kelompok yang kedua yang membahas ilmu. Karena apa? Risalah Rasulullah SAW adalah mengajar. Oleh karena itu, pemandangan yang cukup bertolak belakang ketika diadakan sebuah kajian, tetapi kondisi audiennya aras-arasan. Apakah sudah pernah mendengar materi ini atau belum? Padahal ini ada di Sahih Muslim. Oleh karena itu, mari duduk kita dengan kita berbaru niat kita bahwa kita hadir bukan karena sebatas program, kita hadir bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, kita hadir bukan hanya sing penting ngetok, sing penting absen. Nah, tidak hanya sekedar itu, karena ketika kita niatan-niatan seperti itu, maka kelak justru kita akan kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebenarnya setiap saat selalu membacakan sholawat kepadanya, karena sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak faedahnya dan bahkan mempercepat terkabulnya doa kita. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah semua urusan segera diselesaikan, segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan bahwa sholawat yang kita lakukan memang tidak hanya sekedar di lisan, akan tetapi juga dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Semoga kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mencintai beliau, yang benar-benar berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar iman kita, dan kita berusaha untuk senantiasa menambah ilmu. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, nun sewu, saya di sini hadir pakai kacamata ini bukan karena gaya, akan tetapi karena sebuah kebutuhan. Justru ketika saya membawa kacamata ini, yang belakang itu nggak begitu jelas, bumur saja nggak begitu jelas dari sini. Yang jelas hanya ini yang di depan saya. Jadi justru ini juga ada amannya. Kalau terlalu jelas nanti
yang wajahnya glowing bisa menggoda iman? Apalagi ini di bulan puasa. Nah ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini sebenarnya kalau dilihat dari materi ini pentingnya muzaki dan musaki mesti sudah paham, yang mesti penting tuh Pak. Jenenge muzaki mesti penting, mustahik itu mesti onone yang penting juga. Akan tetapi perlu kita kaji ulang dan perlu ada sedikit hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, yakni untuk awal ini bahwa perintah zakat tadi di awal sudah kami bacakan, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Hal ini mengisyaratkan kepada kita, ketika kita menjalankan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka sholat kita sebenarnya belum sempurna. Sholat kita sebenarnya masih bertanyakan, belum benar-benar menjalankan sholat sesuai dengan yang diharapkan, yang diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dasar yang kedua, yakni firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini sebuah ayat yang didahului dengan fi'il amr, yakni perintah. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Jadi zakat menggunakan term atau lafaz sedekah, karena zakat itu adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita dengan tujuan taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika harta itu diambil oleh petugas, maka tutahhiruhum ini punya fungsi untuk membersihkan harta, wa tuzakkihim, dan juga untuk mensucikan. Oleh karena itu, dari ayat ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya zakat untuk kita, sehingga perintah zakat bukan sekedar sebuah kewajiban, akan tetapi akan menjadi sebuah kebutuhan. Gambaran yang lebih real lagi bahwa kita bisa melihat takrif dari zakat itu sendiri dalam kitab Kifayatul Akhyar misalnya. Dalam bahasa disebutkan bahwa az-zakah yakni an-numu wal barakah wa kasratul khair. Yang namanya zakat itu maksudnya adalah an-numu, yakni bertambah atau tumbuh. Kemudian barokah, keberkahan. Kemudian wa kasratul khair, banyak kebaikannya. Dari bahasa saja, ketika kita mau mengeluarkan zakat, yang di situ juga dalam Al-Quran ada bahasa yang digunakan dengan infak juga ketika menyebut zakat ini, maka kita akan sadar bahwa sebenarnya ketika kita mengeluarkan itu justru kita menarik yang lainnya sehingga menjadi bertambah. Contoh misalnya, ketika kita punya pohon salak, itu cukup lebat, ketika tidak dipotong dahannya justru tidak berbuah. Tapi ketika dipotong, tidak dipotong semuanya, hanya sebagian. Nah, itu justru buahnya menjadi banyak. Tetapi kadang diri kita ketika ada potongan, apalagi kebutuhannya banyak, kira-kira gimana? Grundel ya. Wah, potongan terus. Neng kampung ono potongan, iki ku. Neng sekolahan ono potongan seragam, ono potongan arisan misalnya. Nah,
dan lain-lain, atau sosial. Nah, ketika kita hanya melihat potongannya yaitu mengurangi, maka manusiawi yang merasa kita itu kurang. Akan tetapi ketika kita melihat, sebenarnya ini saya kurangi, tapi justru akan kembali lebih banyak lagi. Dengan keyakinan seperti itu, maka potongan apapun tidak menjadikan risau hati kita. Sudah seperti itu Bapak Ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Apalagi di musim puasa ini, ya, kita pasti ya banyak mengeluarkan infak dan sedekah buat takjil, ya, buat ngisi kotak amal dan lain sebagainya. Dan bahkan jauh sebelum itu, seperti persiapan memberi angpo itu sudah disiapkan. Ya, sudah punya amplopnya buat lebaran. Padahal belum tahu apakah masih bisa lebaran atau tidak. Nah ini karena belum muncul sebuah kekhawatiran apakah usia saya itu sampai nanti 1 Syawal atau tidak. Sehingga kadang kita itu ada tawaran, ya, langsung beli. Oh ya ini itu. Nah ketika belinya niatnya seperti itu, maka iman banget. Nah kalau Pak Sul nyanyi sama Ustaz Mahfud, iman temen wong sugih, lu wong sugih ora zakat lah gitu. Nabi Sulaiman sugih wis nglakoni zakat. Nabi Sulaiman sugih wis ngetoke zakat. Terus selawat ya, sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nah, begitulah kondisi diri kita ketika berkurang itu merasa gelisah. Tetapi ketika kita sudah paham, insya Allah justru semakin tampak ceria karena harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup tinggi. Nah ini terbukti. Saya ini alami, baru-baru saja istri saya itu niat mengeluarkan takjil tahu wale. Tahu wale ya? Tahu wale. Nah ini kan penjual tahu wale, jadi yang keluarkan tahu wale. Nah ketika saya ngelesi selesai sebelum maghrib, saya itu dibawakan tahu bakso bukuji 2 porsi. Padahal mengeluarkannya 1 porsi itu belum diserahkan ke masjid, sudah diganti sama Allah. Sampai wah iya Allah itu begitu murahnya kepada kita. Oh, sampai begitu. Padahal tanpa terencana ya. Nah itu bukti real ya. Jadi kalau kita sudah berusaha dengan ilmu, insya Allah semua menjadi mudah dan semua menjadi nikmat. Karena ada dasar, karena ada sebuah keyakinan. Oleh karena itu pentingnya di sini bagaimana menjadikan diri kita itu tidak enggan mengeluarkan zakat, baik infak dan sedekah. Nah, menurut syarat yang dinamakan zakat adalah ismun liqadri minal mal maksusun yusrafu li asnafi maksusah bisyara'i. Jadi
yang namanya zakat itu adalah sebuah nama, sebuah istilah penamaan untuk kadar harta tertentu yang harta itu ditasarufkan, diberikan untuk golongan-golongan juga tertentu, tidak semua golongan, akan tetapi bisyaraid, dengan beberapa syarat. Oleh karena itu berkaitan dengan zakat ini berbeda dengan infak dan sedekah. Jadi yang dikeluarkan itu ada kriteria tertentu, dan yang diberikan itu tidak sembarang orang. Berbeda dengan infak dan sedekah, diberikan mau kepada siapa saja, yang penting niatnya karena Allah, maka itu akan ternilai infak ataupun sedekah. Nah sekarang bahwa zakat itu kita sudah tahu dibagi menjadi dua, ada yang namanya zakat badan dan juga ada yang namanya zakat mal. Zakat badan kita keluarkan ketika nanti kita memenangi, menyaksikan guru bisyams min akhir Ramadan, kita menyaksikan berakhirnya tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, kemudian kita ada kelebihan harta untuk makan dan untuk orang-orang yang kita tanggung nafkahnya sampai tanggal 1 Syawal, yakni sebelum kita sholat Idul Fitri, maka inilah kita keluarkan. Kemudian ada zakat mal, itu cukup banyak. Nah di sini poin terpenting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu akan memperoleh banyak hal, yakni di sini lebih mengarah tadi berdasarkan menurut bahasa, yakni an-numu wal barokah wa kasratul khair. Nah, wa kasratul khair ini hampir sama dengan makna barokah, yakni ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Nah, dari sini orang yang mau mengeluarkan zakat itu menjadikan hidupnya berkah, semakin baik. Itu kebaikannya macam-macam. Maka di sini dibagi menjadi dua, keberkahan dari sisi lahiriah, kemudian juga dari sisi batiniah. Nah, dari sisi lahiriahnya itu berdasarkan penelitian yang saya kutip dari tesis itu adalah dari sisi kesehatan dan pendapatan. Orang yang mengeluarkan zakat secara lahiriahnya itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pendapatan. Artinya pendapatannya justru tidak berkurang, akan tapi justru semakin bertambah. Kalau di Assalam itu terkenal bohirnya itu Ustadz Sulhani. Ya, itu sering traktir teman-teman itu ya. Nah, tapi ya teman-teman khusus juga. Jadi tidak semua. Ya, itu. Makanya maksusun itu. Lihatin asnaf maksusoh itu kan teman-teman khusus. Loh itu terbukti. Pasti posting kan, amplop isinya merah-merah. Siap. Itu bukti real. Makanya semakin bertambah pendapatannya, orderannya semakin banyak sampai nolak-nolak. Amin. Nah, sehingga sampai karena nggak sempat harus minta tolong pada Ustadz Siti Sutro. Wah, itu berarti kan semakin bertambah pendapatannya. Itu pendapatan di luar, nggak tahu luar biasa. Semakin bertambah kalau tidak bahasa. Nah, juga kesehatannya, meskipun aktivitasnya cukup tinggi, ya, juga tetap sehat. Karena rutin badminton. Waduh kalau saya muni. Nah itu dari sisi lahiriah. Jadi dari sisi kesehatan dan sisi pendapatan. Kalau begitu kok menjadi usaha, kok main loro-loro wae. Berarti kita itu sebuah alarm, berarti kurang sedekah. Nah, itu.
Oleh karena itu berkaitan dengan ini ketika sedekah nih Bapak Ibu yang misalnya dengan zakat, tidak hanya sekedar ngasih tapi harus niat, banyak niat. Karena hadis innamal a'malu binniyat itu luar biasa. Salah satunya adalah ya Allah, saya memberikan ini, pahalanya saya berikan untuk orang tua saya sudah meninggal. Jadi ya Allah, saya berikan ini, jadikanlah anak saya yang alim dan solihah. Jadi ya Allah, sebenarnya aku berikan kesehatan, keluasan rezeki. Jadi kira-kira dapatnya banyak apa sedikit? Nah selama ini ketika ngasihkan gitu nomornya sudah begitu. Nah ini Bu Isti yang lain yang belakang-belakang. Nah insya Allah sudah begitu, alhamdulillah. Kemudian dari sisi batiniah, itu akan meningkatkan, yang pertama adalah keimanan, juga ketakwaan, juga ketenangan, juga kenyamanan, dan bahkan ketentraman. Ada 5 hal ini semua istimewa. Nah, orang yang mau zakat itu hidupnya semakin tenang, semakin nyaman, bahkan tentram. Kenapa begitu? Contoh konkret, kalau kita kaya ataupun diberi keluasan rezeki, sementara kita punya tetangga yang membutuhkan, kita tidak pernah memberi, kira-kira apa yang diucapkan tetangga kita? Di tonggo suke pelit, menehi terima sayur bayam. Nah itu kira-kira jadi omongan ketika terdengar, kira-kira itu gimana? Nyaman ya? Belum nanti woro-woro ke yang lain. Kena utang yang gede kayak percuma. Wes pelite pol. Nah, kemudian dolar paling 2.000 air putih cok. Nah, itu jadi terkenal gitu. Kira-kira gimana? Nyaman kan? Itu kalau pribadinya juga berimbas kepada istri dan anak-anaknya. Bapakmu pelit, anak terkenal. Pelite pol. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak nyaman. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha memenuhi perintah ini. Saatnya, sudah waktunya kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan. Dan tidak hanya itu, termasuk infak dan sedekah. Nah, sekarang kita ingin menyampaikan berkaitan dengan asnaf zakat yang jumlahnya ada 8. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulas kembali bahwa definisi al-fakir itu seperti apa. Yakni wa huwa alladzi la mal lah wa la kasba laik yaqau mawqi'an min kifayati bi an yanqusa an nisfi ma yahtaju kaman yahtaju ila asyrah wa la yamliku wa la yaksib ila dirhamain aw salasa. Jadi sing dinamani wong fakir niku wong sing boten duwe bondo, ora duwe kerjaan sing layak. Jadi nek misalnya yang niku kok butuhe niku 10, iku duwene 2 tok utawa 3. Misalnya butuhe 10.000, kuwi cuma duwene 2.000 utawa 3. Niku namine fakir. Niki kadang, tapi makna fakir itu kadang dimaknai bukan sebatas material ini, tapi fakir ini butuh, fakir ila rahmatillah, fakir timbatang rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah tawadhu. Kemudian nek miskin nopo? Wal miskin yakni wa huwa alladhi yaqdiru ala ma aukas wa la yakfihi kaman yahtaj ila asyrah darahim wa indahu sab'ah. Nek sing jenenge tiyang miskin niku gawe gadah pekerjaan yo duwe bondo, tapi kebutuhane niku misalnya butuh 10, ya cuma duwene 7, berarti kirang pinten? Kirang 3. Niki tiyang miskin. Nah, berkaitan kali ini kadang pas pembaca itu
belum banyak mengenal itu sebagian adalah kaitan dengan amil. Amil itu secara definisi itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam. Imam di sini adalah berarti pemerintah. Pemerintah menugaskan menteri, berarti memperoleh mandat dari menteri. Nah, kalau di sini menteri agama, dari menteri agama banyak. Ada namanya lazis, ada lazisnu, ada lazismu, ada basnas, dan lain-lain. Nah, inilah yang resmi yang ibaratnya diberi mandat oleh pemimpin. Nah, ketika kita memberikan zakat kepada ini, itu kita sudah aman, karena mereka termasuk bagian dari asnaf. Nek jenengan ibu kok maringi zakat sampeyan serake neng gini suamine umur pengurus musola urung itu mandat niku sing ngawatiri iku dikeki ora. Nek dikeki aman, tapi nek dikeki zakate jenengan boten sah, karena itu belum statusnya sebagai amil. Makanya hati-hati di masjid dan musola. Ketika ini belum menginduk kepada amil zakat resmi, dapat mandat, dapat SK, maka ketika menyerahkan zakat, itu zakatnya belum sah sebelum itu diberikan kepada yang berhak. Ini yang poin penting. Kelihatannya itu sudah pukul 12 lebih. Saya teringat ngomongin cak lontong. Kalau kemarin Ustaz bawah syarat sah, itu saya baru lihat di postingan ketika Muster NU itu calon dipanggil itu penting syarat sah, itu maksudnya. Saya juga mengutip calon begini, biarkan saya itu diam, tidak banyak ngomong, sehingga orang melihat bahwa saya itu bodoh, daripada saya itu banyak ngomong tapi justru tampak kebodohannya. Oleh karena itu saya cukupkan sekian saja. Semoga saya tidak termasuk itu. Semoga apa yang saya sampaikan banyak memberikan manfaat dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian urgensi zakat bagi muzaki dan mustafid. Semoga membawa manfaat dan keberkahan. Sebelum acara saya tutup, saya selaku pembawa acara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.